Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 jenjang SMK. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas di KD 3.8 menganalisis karya seni budaya Nusantara dan KD 4.8 mengembangkan karya seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran kali ini membuat laporan hasil analisa terhadap karya seni dan indikator dalam materi kali ini. 1. Menyimpulkan bentuk seni budaya Nusantara. 2. Menyimpulkan makna seni budaya Nusantara. 3. Memodifikasi seni budaya Nusantara. Dan yang keempat, mengkomunikasikan seni budaya Nusantara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas materi menganalisis dan mengembangkan karya seni budaya Nusantara. Yang pertama akan kita bahas adalah analisis untuk karya seni rupa. Pengertian analisis dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis karya seni rupa. Yang pertama ada konsep. Dalam menganalisis karya seni rupa, aspek konsep berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, bentuk, penerapan prinsip estetik, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. 2. Unsur. Ketika menganalisis unsur rupa, kita mengkaji kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa, desain, dan kriya. Ketiga, prinsip. Prinsip estetik kita analisis dengan mengkaji aspek 1. Keselarasan atau harmoni. 2. Kesebandingan atau proporsi. 3. Irama. 4. Keseimbangan atau balance. Dan 5. Penekanan dalam karya seni rupa. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip estetik yang dianut perupa. Misalnya kita perlu menetapkan apakah perupa menggunakan pendekatan estetika pramodern, estetika modern, atau estetika postmodern. Yang keempat, bahan. Gagasan seni memerlukan penggunaan bahan baku seni tertentu. Setiap bahan memerlukan pengolahan dan penggunaan alat dan teknik yang sesuai dan serasi. Misalnya, patung yang dipersiapkan sebagai elemen estetik sebuah taman tidak akan menggunakan bahan kayu dengan teknik pahat, tetapi menggunakan bahan perunggu dengan teknik cor, karena bahan inilah yang tahan terhadap perubahan cuaca. Dan yang terakhir ada teknik. Analisis teknik adalah tahapan penting dalam penilaian seni, karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni dan untuk menafsirkan nilainya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis karya seni musik. Analisis adalah
salah satu bagian dari pelajaran musik, di mana musik itu diperdalam berdasarkan beberapa faktor luar sebagai langkah awal. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Jadi, musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara menurut waktu. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Akan tetapi, analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik serta menemukan nilai estetis musik. Analisis musik adalah memotong dan memperhatikan detail dari keseluruhan sebuah karya musik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis musik adalah kegiatan membedah dan meneliti dengan teliti sebuah karya musik dengan mengesampingkan keseluruhan karya itu. Oke teman-teman, kita masih lanjut. Yang ketiga, analisis karya seni tari. Dalam menganalisis tari, kita perlu memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, fungsi tari. Untuk mengamati tarian-tarian tradisional, ada beberapa cara. Salah satunya dipandang dari fungsinya. Fungsi tersebut dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara. Tari yang berfungsi sebagai upacara apabila tari tersebut memiliki ciri, dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan biasanya disertai oleh sesajian atau sesajen. Dan biasanya ini adalah untuk upacara-upacara ritual. Kedua, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi. Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak yang spontan. Selanjutnya, yang ketiga ada pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian cerita. Tari yang berfungsi sebagai penyaji estetis adalah tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Apakah kalian pernah menonton pertunjukan tari? Dalam menganalisis tari, hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah simbol tari. Ada beberapa cara untuk mengamati simbol tari. Yang pertama, dapat diamatinya melalui gerak. Misalnya, gerak tari memanah dalam tari beksa, panah dari Kalimantan Selatan. Gerak ini memiliki kesamaan antara gerak dalam tari dengan gerak yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, gerak memanah pada tari beksa panah meniru gerak memanah. Dengan demikian, gerak ini memiliki simbol yang bermakna. Simbol dalam tari juga dapat kita amati melalui busana. Simbol status kebangsawanan diperoleh dari motif, kain, model jas, dan tutup kepala, serta aksesoris busana seperti kalung rantai dan kancing mas yang hanya dipakai oleh kalangan bangsawan Sunda. Selanjutnya, yang ketiga dalam menganalisis tari, kita perlu mengamati jenis tari, di mana tari yang ditampilkan seorang penari tentu saja kita sebut sebagai tari tunggal,
Sebagai contoh, tari wayang Gatotkaca, tari topeng Cirebon yang selalu ditampilkan secara perorangan. Itu adalah mengamati tari tradisional yang ditampilkan oleh seorang penari. Ada juga mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara berpasangan. Tari berpasangan sesuai dengan namanya ditampilkan oleh dua orang penari yang geraknya saling mengisi. Dan yang terakhir, mengamati tari tradisional yang ditampilkan secara kelompok. Sudah jelas, tari kelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh minimal 3 orang penari atau secara kelompok ya bisa 5, 6, 7 dan sebagainya. Contoh tari lenso, tari pendet, tari golek, tari mafia, dan tari saman. Untuk selanjutnya, dalam menganalisis tari juga harus ada yang namanya konsep tari. 1. Mengamati konsep tari tradisional klasik. Konsep tari tradisional dalam tari klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tari yang hidup dan berkembang di keraton. Gerak-gerik tari memiliki pakem atau aturan tertentu mengikuti aturan-aturan yang berada di keraton. Mengikuti keindahan aturan keraton. Ruang, tenaga, dan waktu memiliki standar keraton. Dan diketahui penciptanya. Berikut contoh dari tari tradisional klasik. Ada tari serimpi, tari bedaya, tari beksan, tari legong keraton, dan lain-lain. 2. Memahami konsep seni tari kerakyatan. Adapun ciri-cirinya, tari yang hidup di lingkungan rakyat yang sifatnya komunal. Memiliki nilai yang berpijak pada tradisi setempat. Ruang, tenaga, dan waktu mengikuti standar tradisi setempat. Terkadang memiliki kekuatan magis, ritus tertentu. Diselenggarakan sebagai pengikat solidaritas masyarakat dalam upacara komunal. Dan tidak diketahui penciptanya. Berikut contoh tari tradisional kerakyatan. Ada tari sintren, tari sing-singan, tari ronggeng gunung, tari ronggeng ketuk, tari sebelang, dan lain-lain. Dan dalam analisis karya seni yang terakhir adalah seni teater. Teater memiliki unsur-unsur yang dapat dianalisis secara ilmiah. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam menganalisis karya seni teater. Pertama, pengamatan. Mengamati atau menonton sebuah pementasan drama teater berbeda jika dilakukan dengan tujuan analisis atau menikmatinya saja. Kedua, penginventarisan. Tahap selanjutnya adalah menginventaris atau mencatat setiap adegan dalam pementasan. 3. Pengidentifikasian adalah tahap menyusun inventaris yang sudah dibuat. 4. Interpretasi. Pada tahap inilah seorang penganalisis mulai membangun logika dengan mencari maksud dari sebuah data yang dianggap sebagai lambang. 5. Pembuktian. Dalam tahap ini, penganalisis mulai mencocokkan interpretasi yang ia berikan pada tahap selanjutnya dengan data yang ada. Dan tahap yang terakhir adalah simpulan atau tahap yang keenam, yakni tahapan yang
penyimpulan atau memberikan simpulan. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita mengenai analisis karya seni budaya Nusantara, dan biar kalian bisa mengembangkan karya seni budaya Nusantara, untuk tugas mandiri pertama, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran ini. Dan untuk tugas mandiri yang kedua, buatlah analisis seni budaya Nusantara daerah setempat, tentunya disesuaikan dengan seni yang sedang kalian pelajari. Untuk peserta didik yang sudah mengikuti video pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.